Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Sejarah mencatat bahwa negara pertama kali yang menerima syariat Islam selain dari tanah Hijaz, selain dari tanah Makkah dan juga Madinah atau Jazirah Arab adalah Bahrain. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dinukilkan oleh Imam Bukhari secara muallak. Inna awwala jum'atin jumi'at ba'da jum'ati fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Bani Abdul Qais minal Bahrain. Sejatinya salat Jumat yang pertama kali didirikan setelah ditunaikan di Masjid Nabawi, yakni masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ditunaikan di Masjid Bani Abdul Qais di daerah Bahrain. Maka Bahrain di zaman dahulu pun juga disebut dengan Bahrain, dan Bahrainlah yang tercatat negeri pertama kali menerima dan kemudian melaksanakan syariat Islam bukan dari negeri Habasyah. Kalaupun kemudian sejarah yang lain juga mencatat hijrah pertama kali kaum muslimin adalah ke negeri Habasyah atau di zaman sekarang disebut dengan Ethiopia, tapi dari penuturan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an menunjukkan bahwa hijrahnya para sahabat ke Habasyah, hijrahnya Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Usamah dan lain sebagainya hanyalah sebatas suaka sementara, hanyalah sebatas perlindungan diri, bukan kemudian untuk mengajarkan bahkan menyebarkan syariat Islam itu sendiri. Karena bagaimana syariat Islam tersebar, yakni di luar Jazirah Arab, pertama kali adalah dari negeri Bahrain. Maka para jamaah sekalian, ada sebuah hadis menarik yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat dari negeri Bahrain. Imam Muslim rahimahullah dalam sunannya menukilkan bagaimana kisah dari Anas ibn Malik ketika ada sebagian utusan dari negeri Bahrain datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kala itu beliau sedang berwudu, fayatabadarun ila wudu'ihi, maka mereka pun kemudian berusaha berebut dengan wudu'nya Nabi. Wudu itu artinya adalah air bekas wudu. Maka wudu itu adalah fi'il, perbuatan. Wudu ini adalah air bekas wudu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka semua, yakni para sahabat dari negeri Bahrain, berebut air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Tentu saja untuk bertabarruk, talabul barakah, mencari keberkahan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini bertabaruk dengan apa yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bima'nu'in, bukan sesuatu yang terlarang, boleh. Maka ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana mereka berebut air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bertanya, "Ma hamalakum ala hadza?" Apa yang mendorong kalian untuk melakukan hal ini? Mereka pun mengatakan, "Hubbana laka ya Rasulullah," karena kecintaan kami kepadamu. Wala ala ayyuhibbunallah ya Rasulullah, dan semoga dengan hal tersebut Allah pun mencintai kami wahai Rasulullah. Jawaban ini adalah jawaban yang tentu saja baik, jawaban yang tentu saja indah. Bagaimana melakukan satu perbuatan tujuannya adalah agar Allah cinta dan motivasinya adalah karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mendengar jawaban ini, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang lebih detail lagi. Beliau mengatakan, in kuntum turidun, kalau memang kalian benar-benar ingin ayyuhibbukumullah wa rasuluh, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, fahafidhu ala thalathin, maka jagalah 3 perkara. Maka ini adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penduduk Bahrain yang diwakilkan oleh sebagian utusan dari mereka. Apa 3 perkara yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, sidqul hadith, berbicara yang jujur. Kejujuran jelas adalah sesuatu yang tidak terbantahkan lagi betapa mahalnya di zaman sekarang. Seseorang ketika ia sudah tidak lagi memiliki kejujuran, maka ia akan mudah sekali tenggelam dalam perkara-perkara fajir, perkara-perkara yang notabene adalah maksiat terang-terangan. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sejatinya kejujuran ini bisa mengantarkan kepada albir. Apa yang dimaksud dengan albir? Albir ini kebaikan yang umum. Kebaikan di dalam bahasa Arab ada banyak sekali lafalnya. Ada albir, ada al-khair, ada al-jayyid, ada at-tayyib. Tapi albir adalah kebaikan yang lebih luas. Karenanya ketika kita berbuat baik kepada orang tua, tidak disebut dengan khairul walidain, tidak disebut dengan jayyidul walidain, tapi birrul walidain, kebaikan yang luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran ini sesuatu yang bisa mengantarkan pada kebaikan. Orang yang jujur lisannya, ia akan mudah mendapatkan kebaikan dalam pekerjaannya, mudah mendapatkan kebaikan dalam keluarganya, mudah mendapatkan kebaikan dalam urusan-urusan finansialnya. Kebaikan yang luas. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan yang luas bisa mengantarkannya kepada surga. Sebaliknya, sesuatu yang disebut dengan kadhib, kedustaan, yahdi ilal fujur, menjerumuskan seseorang kepada fujur. Apa yang disebut dengan fujur? Kemaksiatan yang terang benderang. Maka orang kalau dia sudah sulit berbicara jujur, ia akan mudah sekali bahkan tanpa malu-malu melakukan maksiat terang-terangan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan. Baru ketika seseorang ini sudah terang-terangan dalam bermaksiat, wa innal fujur yahdi ilan nar, seseorang dengan kefajirannya ia bisa nyemplung ke dalam neraka. Karenanya ketika membahas tentang jujur, tidak kurang-kurangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wanti-wanti. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki thalatha. Apa itu? Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika ia berjanji ia pun ingkar. Wa idza tumina khana. Ketika ia diberikan amanah, khianat. Maka jaga lisan kita para jamaah sekalian, karena ini sesuatu yang dikonfirmasi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Lalu pesan beliau yang kedua kepada para penduduk Bahrain melalui utusannya, yakni adaul amanah. Orang yang amin, orang yang menunaikan amanah. Maka amanah ini pun juga sejalan dengan kejujuran, sesuatu yang beririsan. Seseorang ketika dia jujur, dia akan mudah untuk amanah. Seseorang ketika dia sudah tidak bisa jujur, dia akan berat untuk menunaikan amanah. Ironisnya, amanah ini sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada langit, tawarkan kepada bumi, tawarkan kepada gunung. Tetapi mereka semua menolak. Wa hamalahal insan. Tapi justru manusia yang memikulnya. Justru manusia yang berebut untuk amanah. Justru manusia yang kemudian berebut untuk kemudian mengumpulkan wewenang dan amanah ada dalam pundaknya. Na'udzubillah wal idzubillah. Padahal telah jelas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan bahwa menyerahkan amanah ila ahliha adalah kepada yang ahli. Apa yang ahli? Siapa yang disebut ahli dalam syariat? Yang disebut ahli dalam syariat ini punya 2 kriteria. Al-qawi, al-amin. Al-qawi yang memiliki kekuatan. Apakah maksudnya otot? Tidak, skill. Seseorang yang ia notabene desainer, tentu saja dia tidak butuh otot. Tentu saja dia butuh keterampilan.
Seseorang yang ia notabene adalah kuli, tentu saja ia tidak butuh keterampilan untuk menggoreskan pena, untuk kemudian membuat sebuah desain grafis dan lain sebagainya, tapi otot. Maka al-qawi adalah skill sesuai dengan apa yang menjadi preferensi orang tersebut. Adapun al-amin adalah orang yang amanah. Inilah yang disebut ahli dalam syariat Islam. Seseorang ketika dia disebut ahli, pasti dia punya skill dan dia amanah. Karena seseorang kalau dia cuma punya skill saja, dia pintar, tapi ternyata dia suka mencuri. Dia pandai berorasi, tapi ternyata ia pun suka korupsi. Apa faedahnya? Lalu kemudian yang ketiga, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para penduduk Bahrain, wa husnul jiwar, baik kepada tetangga. Maka para jamaah sekalian, baik kepada tetangga ini pun sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bahkan syariat mencatat ini adalah mi'yarus tsani, ini adalah tolak ukur kedua dalam syariat kita tentang baik dan buruknya kita setelah lingkup keluarga. Kalau baik dan buruknya kita yang pertama adalah apa yang ada dalam diri keluarga kita, apa kesaksian keluarga tentang diri kita, itulah sejatinya diri kita yang sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluarga. Maka seseorang dianggap baik oleh temannya, tapi ternyata keluarga menganggapnya pelit, maka ia adalah orang yang pelit. Teman-temannya memujanya, katanya dia adalah orang yang sopan, ternyata keluarga mengatakan dia KDRT, maka dia adalah orang yang KDRT. Maka tolak ukur kedua selain adalah keluarga, berikutnya adalah tetangga. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala laka jiranaka annaka ahsanta faqad ahsanta." Kalau mereka, yakni tetangga-tetanggamu berkomentar bahwasanya engkau adalah orang yang baik, maka engkau adalah orang yang baik. Wa idza qalu annaka asata faqad asata. Tapi kalau ternyata mereka justru berkomentar engkau adalah orang yang engkau adalah orang yang buruk, maka engkau pun adalah orang yang buruk. Tentu saja para ulama menjelaskan baik dan buruknya apa yang menjadi komentar tetangga adalah al-jarus saleh, tetangga yang saleh. Maka bagaimanapun pula tetangga adalah mi'yarus tsani. Bagaimanapun pula tetangga adalah tolok ukur kedua kita. Baik dan buruknya kita secara sosial, maka penuturan tetangga adalah sesuatu yang dianggap di dalam syariat kita. Tidak heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian bergumam, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Masih saja dan terus saja Jibril alaihissalam memberikan pesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pesan untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh, sampai aku mengira, kata Nabi, tetangga itu punya hak waris. Apakah tetangga punya hak waris atas diri kita? Tentu saja tidak. Ini merupakan sighah mubalaghah. Ini merupakan sesuatu yang besar diinformasikan oleh Nabi. Saking luar biasanya syariat untuk menyeru kita berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengira tetangga punya hak waris. Karena ya para jamaah sekalian, sungguh banyak sekali nas-nas yang ada, banyak sekali dalil-dalil yang ada menyerukan kita berbuat baik kepada tetangga. Maka jadikan Ramadan ini adalah sebuah momentum yang kita mungkin punya hubungan buruk dengan tetangga, yang kita mungkin punya hubungan tidak baik kepada tetangga, tidak bertegur sapa, saling mungkin salah paham, bahkan kemudian saling menghindar ketika bertemu. Ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena memang bagaimana berbuat baik kepada tetangga dikaitkan dengan keimanan. Kalau bulan Ramadan adalah bulan untuk kita meningkatkan iman, maka jangan lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada kita semua, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Bahkan beliau pun sempat bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Beliau ulang 3 kali. Sampai para sahabat bertanya, "Wa man la yu'min ya Rasulullah?" Siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau pun mengatakan, "Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqah."
yang tetangganya tidak merasa aman dari perangainya, yang tetangganya tidak merasa aman dari tingkah polanya. Maka mari kemudian jadikan diri kita adalah tetangga terbaik menurut tetangga-tetangga kita. Jadikan kemudian diri kita adalah orang yang paling baik, orang yang selalu berusaha menjadi terbaik, orang yang termotivasi untuk menjadi lebih baik dalam lingkup sosial, sehingga tidaklah kemudian tetangga kita akan merasakan, oh, saya memiliki tetangga yang ia bukan hanya rajin ke masjid, tapi ia pun memuliakan tetangga-tetangga lainnya. Maka ini para jamaah sekalian, 3 pesan Nabi SAW kepada para penduduk Bahrain yang perlu untuk kita jadikan motivasi upaya memperbaiki diri di bulan suci dan mulia ini. Memperbaiki diri melalui lisan dengan senantiasa jujur, memperbaiki diri melalui sikap dengan senantiasa amanah, dan memperbaiki diri melalui sosial dengan baik dalam berinteraksi kepada tetangga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.